Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahaya penggunaan antibiotik dalam kebidanan. Saya Kartini Salim, saya sebagai pasien. Saya Sylvia Barudin, saya sebagai dokter. Sama Warni Rahman, saya sebagai teman pasien. A few moments. Saya cerita itu kemarin saya keputihan, harus saya cari di Google baru saya dapat obat itu apa namanya itu antibiotik. Yo, lalu tuh sapi beli di apotek. Buat apa kau Yang beli? obat itu yang dikasih masih di packing supaya menghilangkan keputihan. Bahaya itu, jangan sembarang kau pakai begitu. Itu nanti konsultasikan sama dokter dulu. Kak, jadi bagaimana ini? Ayo Jo, kita orang ke dokter. Ayo Jo, saya temani kau ke dokter. Ayo, Bawa periksa he. Permisi Bu. permisi Ibu. Jadi Bu, tadi Ibu bilang keluhannya apa? Ibu, kemarin tuh kan saya keputihan. Ya. Terus saya cari dia di Google tentang keputihan. Terus ada apa tadi itu? Antibiotik. Terus dia bisa beli di Ibu, di apotek. Terus saya pakai. Baik Ibu, keputihannya sejak kapan? Karena 1 minggu yang lalu Ibu. 1 minggu lalu. Terus Ibu sudah melakukan penggunaan antibiotik? Terus sudah Ibu. Ibu sudah konsul ke bidan atau tenaga kesehatan yang lain? Tidak ada Ibu. Baik Bu, di sini saya sedikit edukasi tentang penggunaan antibiotik, jadi atau nistatin. Jadi antibiotik atau nistatin ini tidak boleh digunakan sembarangan tanpa konsul ke dokter atau bidan. Jadi nistatin ini adalah obat anti jamur yang biasa digunakan untuk mengatasi infeksi jamur seperti sariawan di mulut, kemudian keputihan akibat jamur, kemudian juga infeksi jamur di kulit. Jadi Bu, kenapa tidak boleh sembarangan menggunakan nistatin? Jadi tidak semua keputihan itu disebabkan oleh jamur. Bisa saja karena bakteri, parasit, dan juga jamur. Jadi Bu, tanpa pemeriksaan dari dokter atau bidan, keputihan itu tidak bisa dipastikan disebabkan oleh jamur. Jadi sebelum Ibu menggunakan antibiotik, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau bidan supaya lebih jelas penyebabnya itu apa. Kemudian Ibu ada resiko menunda pengobatan yang tepat. Jadi itu bisa menyebabkan infeksi Ibu bertambah. Kemudian timbul gejala baru seperti nyeri, kemudian perih atau keputihan yang berlebihan. Nah, kemudian penyakit bisa menyebabkan penyakit menular seksual, biasa tidak bisa terdeteksi. Nah, kemudian Ibu bisa menyebabkan iritasi dan juga alergi, seperti gatal, panas, dan juga perih di vagina. Kemudian reaksi alergi seperti ruam atau bengkak. Dan juga bisa menyebabkan gangguan flora normal Ibu. Jadi penggunaan anti jamur tanpa indikasi cepat itu bisa mengganggu keseimbangan flora baik di vagina, kemudian memicu keputihan berulang, kemudian meningkatkan risiko infeksi sekunder. Nah, jadi apa yang Ibu harus lakukan? Jadi Ibu bisa jika mengalami keputihan, Ibu bisa lihat dulu warna keputihan Ibu itu bagaimana. Kemudian berbau tidak sedap atau bagaimana. Kemudian apakah disertai gatal, panas, atau nyeri. Itu Ibu langsung segera konsultasikan ke dokter atau bidan untuk mengetahui penyebab utamanya itu apa begitu. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan nistatin ini tanpa kita tahu penyebab pastinya apa. Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Ya sudah Ibu. Baik Bu, terima kasih.